Nah, ini dia teman-teman, mengapa dibilang double, karena ini sekarang saya membuat sambal bebek khas Madura itu double. Kenapa dibilang double? Karena ini 2 kali lipat dari biasanya. Biasanya saya memberikan tutorial cara pembuatan sambal bebek khas Madura hanya memakai tomat 5 kilo. Sekarang saya ini membuat sambal bebek khas Madura. Ini cabenya 2 kilo. Cabenya 2 kilo. Ini lagi proses pengupasan bawang merahnya, sama membuang gagangnya cabai. Nah, kalau ini 2 kilo, ini 1 kilo sudah selesai. Ini tinggal sekitaran 1 kiloan lah. Ini ya juga 1 kiloan. Nah, ini bawangnya 1,5 kilo sudah cukup. Nah, ini 1,5 kilo sudah cukup bawang putihnya. Ini bawang merahnya 2 kilo. Nah, kalau masalah tomat ini 5 kilo, ini 1 kresek, ini 5 kilo, ini sekitaran 20 kilo. Bukan sekitaran, ini yang pastinya 20 kilo. Ini 5 kilo, ini 5 kilo, ini 5 kilo, 5 kilo, jadi 20 kilo. Jadinya ini 20 kilo. Ini dia. Mau ya teman-teman, ini ada kaca. Ini maklum tadi anak saya mainan. Ini cabenya, ini bawang merah sama cabenya sudah dibuang gagangnya sama dikupasin kulitnya. Nah, sekarang lagi proses pengupasan bawang merah sama bawang putih. Jangan di skip dulu ya teman-teman, ikuti terus biar nggak salah paham, biar tahu caranya gimana membuat sambal bebek khas Madura. Setelah ini selesai semua, ini selesai, tinggal merebus. Tentunya kalau di rebus itu ya seperti biasa juga, ini cabenya taruh di bawah, tomatnya di atas, sama bawang merah sama bawang putihnya taruh di atas, cabenya taruh di bawah. Nah, maaf ya teman-teman, saya tidak akan melakukan video dalam mengupas ini dan yang mengupas ini. Ikuti terus dan jangan di skip ya teman-teman cara merebusnya. Nah, cara merebusnya ikutin terus. Nah, ini dia teman-teman proses perebusannya. Sebenarnya saya saranin masalah cabai, kalau bagi pemula masalah cabai ada di bawah, setelah cabai tomat, setelah tomat bawang merah dan bawang putih. Nah, itu ditunggu sampai benar-benar begitu. Tapi bagi yang sudah berpengalaman nggak apa-apa, karena dia sudah tahu untuk proses masaknya. Masak apa kemasakan, apa belum masak itu sudah tahu. Kalau bagi pemula saya sarankan cabai di bawah, setelah itu tomat, setelah tomat bawang merah dan bawang putih di atasnya. Tapi kalau yang sudah pengalaman nggak apa-apa, maaf ya, bukannya saya menggurui, tapi karena saya sudah terbiasa, jadi saya paham
saya paham, maksudnya paham matang apa enggaknya masalah cabenya. Kalau belum pernah merebus seperti ini, saya syaratkan cabenya ada di bawah agar cabenya matangnya cukup dan benar-benar matang, maksud saya itu. Karena kalau di atas kadang cabenya itu masih kurang matang. Kalau di bawah dia cabai ini pastinya benar-benar matang kalau di bawah. Kalau di atas, kalau bagi pemula tentunya belum tahu apa matang apa enggak, karena dia tidak kena yang air mendidihnya karena cabenya ada di atas. Karena di sini airnya enggak penuh, karena airnya di bawah. Kalau sudah mendidih nanti airnya naik ke atas. Sekarang saya tutup dulu agar tomat dan cabenya benar-benar matang, agar mendidih. Nanti kalau sudah mendidih, kita diamkan saja sampai dingin. Setelah dingin, proses pemblenderan. Nah, sekarang mari kita coba lihat. Masih belum mendidih. Kalau mendidih, ini pastinya sudah matang. Ini masih kurang, belum betul-betul mendidih. Tapi ini kelihatannya sudah hampir mendidih. Maaf ya teman-teman, karena saya tadi tidak menjelasin, karena apa ya, kenapa sama itu, maksudnya kenapa cabai sama bawang merah, bawang putihnya ada di atas. Sebenarnya gini ceritanya tadi. Tadi itu pas lagi ngupasin, anak saya itu ngebantu ngupasin bawang merah sama bawang putih dan cabenya tadi itu. Itu naruhnya dicampur semua. Tapi ya, kalau bagi saya nggak masalah karena saya sudah terbiasa masak gini. Tapi kalau bagi pemula saya saranin kalau masalah cabai itu harus tak ditaruh di bawah. Setelah cabai tomat, setelah tomat bawang merah dan bawang putih. Karena kalau cabainya ada di atas, kalau belum terbiasa itu mestinya kurang bagus matangnya. Karena kalau sudah terbiasa itu sudah tahu matang apa enggaknya. Ini harus benar-benar mendidih. Nah, ini kelihatannya sudah mendidih tapi masih kurang. Ini sudah. Tapi ini masih kurang. Kalau ini cabenya sudah di bawah, maksud saya kalau cabenya taruh di bawah, ini sudah cukup. Karena cabenya di atas, harus lebih mendidih lagi. Ini kan sudah kelihatan. Nah ya, sudah kelihatan, tapi ini masih kurang. Kenapa? Ini karena cabenya ada di atas. Tunggu betul-betul mendidih, airnya sampai naik ke atas. Nah, sekarang mari kita lihat lagi. Nah, tuh kelihatan kan? Airnya sudah naik ke atas. Wow. Ini
Kalau airnya sudah naik ke atas, ini sudah cukup. Ini hanya tinggal menunggu proses pemblenderan saja. Setelah itu kita masak sambal bebek khas Madura. Sudah, matikan kompor dulu, tinggal menunggu dingin. Setelah dingin, di blender. Ini aja. Nah, tutupnya taruh di situ, jangan terlalu rapat biar cepat dingin. Tunggu sampai betul-betul dingin. Nah, ini dia teman-teman proses pemblenderan. Nah, saya saranin kalau memblender ini jangan terlalu halus, harus agak kasar, karena kalau di blender itu kebanyakan orang sampai halus, ini rada-rada kasarnya kalau buat sambal bebek khas Madura. Ini kalau tahunya sudah masak, ini bumbunya sudah matang juga. Ini tahunya juga sudah matang. Sekarang ini sudah memblender sambal. Nah, karena kenapa harus agak kasar, karena kalau sambal itu kalau kasar itu lebih enak, lebih mantap, lebih jos. Nah, ini tadi cabenya kan ada di atas. Ini blendernya harus cabai sama tomatnya harus dicampur aduk. Ini karena ini cabenya sudah matang ya, seperti tadi saya saranin kalau bagi pemula itu cabenya harus ada di bawah. Setelah itu tomat, setelah tomat bawang merah dan bawang putih. Bagi teman-teman yang melihat video ini, tolong jangan di skip, ikuti terus. Dan gimana cara masaknya sambal yang sudah di blender ini, ikutin terus ya, jangan di skip. Sekarang ini proses masaknya sambal bebek khas Madura. Ini sangat banyak sekali, tomat 20 kilo, bawang merah 2 kilo, bawang putihnya cukup 1,5 kilo. Kalau masalah terasi nanti dikasih 3 biji 4 biji nggak apa-apa, tapi yang kotak besar segini. Nanti kalau waktunya kasih terasi, saya akan nah, ini proses masaknya sambal bebek khas Madura. Ini proses masaknya. Ini banyak sekali. Ini tomat 20 kilo, bawang merah 2 kilo, bawang putih 1,5 kilo. Nah, nanti kalau masalah terasi itu, ini belum waktunya dikasih terasi. Kalau terasi itu cukup 3 terasi yang kotak segini agak besar. Nanti kalau sudah waktunya terasi, saya akan memberikan tutorialnya yang memberi terasi. Kalau masalah memberi terasi ini, menunggu ini sampai mendidih dulu agar terasinya cepat hancur dan cepat merata. Terus ikutin, jangan di skip biar nggak salah paham. Nah, ini dia harus, kalau baru
masak harus cepat diaduk, jangan sampai terlambat karena di bawah ini bisa hangus. Harus bentar-bentar diaduk. Yang di bawah jangan sampai hangus. Nanti nunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, terasi dipasang, minyak dipasang. Setelah itu dikasih penyedap rasa seperti garam, seperti micin. Nah, setelah itu tunggu sampai matang. Tentunya prosesnya enggak secepat itu, tapi agak lama. Agar video tidak kepanjangan, saya potong-potong. Ya seperti biasa, kalau masalah masak sambal bebek khas Madura ini harus sampai, kalau dikasih minyak, minyaknya kan nggak kelihatan, harus keluar, benar-benar keluar minyak, sampai keluar minyak lagi. Nanti dia minyaknya akan berada di atas. Nah, setelah itu cukup kecilkan sampai minyaknya itu naik semua ke atas. Nah, setelah itu sudah matang. Tapi teman-teman yang nonton video ini tolong jangan di skip ya, terus ikutin sampai ini benar-benar jadi. Maksudnya saya itu benar-benar menjadi sambal bebek khas Madura. Nah, ini kan sudah dikasih minyak. Kalau minyak ini satu ini tambah setengah lagi. Nah, kan sudah dikasih minyak ya. Oke, minyak itu 1,5 liter sudah cukup. Sekarang ini terasi. Nah, kalau terasinya ini segini. Satu, ini tebalnya sekitaran 2 cm. Lebarnya 3 cm. Panjangnya 5 cm ini. Kalau ukurnya nggak tahu berapa. Kalau saya ini beli per biji ini hanya 5.000. Nah, dikasih 3 sudah cukup. Ini dikasih 3 karena terasi itu banyak warnanya, mas, banyak warna, bukan warna, banyak, seperti ada yang kotak, ada yang lonjong. Kalau saya pakai yang terasi kotak ini cukup 3. Sekarang tinggal kasih terasi karena ini sudah mendidih. Kasih terasi, nggak usah dihancurin, nggak apa-apa. Kalau bisa dihancurin ya nggak apa-apa, biar cepat mencampur. Kalau sudah dikasih terasi harus diaduk karena minyaknya ini nggak kelihatan kan. Sebenarnya ada dari teman-teman mempertanyakan, ada yang bilang gini, bukan keluar minyak, sudah dikasih minyak. Memang sudah dikasih minyak, tapi kalau minyak itu, kalau sudah dituangin minyak, minyaknya nggak kelihatan. Kalau sudah diaduk, minyaknya meresap ke dalam. Kalau mau mateng, minyaknya itu kalau sudah mendidih, terlalu mendidih, itu minyaknya pastinya keluar. Nanti lihat sendiri. Kalau sudah mau matang, ini kan setengah perjalanan, ini belum 3/4-nya, hanya setengah. Ini masih lama prosesnya. Karena kenapa saya durasinya diperpendek, karena ini durasinya terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kan jadinya kepanjangan, kan nggak enak dilihat lama gitu. Saya durasinya dipendekin agar teman-teman cepat memahami. Nah, kalau sudah dikasih terasi harus diaduk terus, tapi ya jangan diaduk terus, maksud saya itu harus cepat-cepat diaduk agar terasinya hancur dan cepat merata. Nah, setelah itu tinggal proses pengasihan garam sama micin. Kalau masalah garam
Kalau sudah mau matang ya nggak apa-apa, ya sekarang nggak apa-apa. Saya saranin kalau sudah mau matang saja, agar apa ya, garamnya ya sama micinnya itu biar terasa gitu. Terus ikutin, jangan di skip ya teman-teman, biar nggak salah paham. Nah gini teman-teman, maaf ya kalau tadi waktu pengasihan micin sama gula tidak terekam. Kalau saya sarankan kalau masalah micin, kalau micin itu cukup 10 sendok. Ini dia sendoknya, kalau saya pakai sendok ini. Nah, ini enggak tahu sendok apa ya. Ini cukup 10 sendok karena waktu pengasihan micin tidak bisa terekam tadi karena sibuk tidak bisa merekam. Jadi sekarang saya akan memberikan caranya untuk pengasihan garam. Kalau garam ini mari kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Sudah cukup 20. Kalau micin itu 10 sendok. 10 sendok kecil. Nah, 10 sendok seperti ini. Cukup 10 sendok. Kalau gula 4 sendok makan. Kalau gula itu 4 sendok makan. Nah, jadi maaf tadi waktu pengasihan micin nggak bisa terekam karena kesibukan ya. Nah, bukannya saya menutup-nutupin, karena ini benar-benar karena kesibukan, karena banyak yang harus dikerjakan. Maaf ya teman-teman. Ini teman-teman lihat sendiri waktu tadi untuk pengasihan micin ini sambelnya sampai moncrat-moncrat ke sini. Makanya untuk merekam itu saya tidak bisa untuk merekamnya karena takutnya kena saya. Gitu, maksudnya gitu. Bukan karena apa? Karena sambelnya ini moncrat-moncrat karena sangat mendidih tadi. Ini karena dikecilkan. Ini karena dikecilkan. Nah, sekarang saya besarkan lagi karena tadi dikecilkan muncul saya kecilkan. Nah, yang besarkan lagi, nunggu sampai matang. Ini sudah mau matang ini. Tinggal diaduk. Nah, sekarang sudah dikasih garam, kan tadi dibesarin lagi. Sekarang karena sudah dikasih garam, kompornya dikecilkan lagi. Karena sudah diaduk. Nah, ini sebenarnya udah matang, minyak-minyaknya udah keluar. Ya, ini udah keluar. Ini kan karena sudah matang. Cukup di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Sekian dan terima kasih.